teman-teman, di sini aku akan menjelaskan bagian foreground dan background proses yang mana keduanya termasuk multitasking dalam operating system. Foreground sendiri merupakan proses yang berjalan di depan atau proses yang kita jalanin di terminal, dan saat proses itu berlangsung, nggak ada proses atau perintah lain yang berjalan. Jadi perintah lain itu nggak bisa berjalan selama proses foreground masih belum selesai. Sedangkan bedanya dengan background adalah background kebalikannya dari foreground, dimana ketika background proses berjalan atau di-execute, proses lain juga bisa dijalankan. Nah, di sini sintaks yang bakal aku singgung yaitu ada 4, kill, shutdown, fg, dan bg. Seperti biasa, di sini kita dapat membuka VMware-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa buka command prompt-nya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita bisa cd ke desktop. Di sini aku akan contohkan proses foreground terlebih dahulu. Contohnya misal kita membuat folder 1-10 menggunakan mkdir. Sebelumnya telah dijelaskan kalau di foreground proses yang sedang berlangsung tidak dapat diganggu dengan proses lain. Nah, untuk mengubah hal tersebut, kita dapat melakukan cancel pada proses tersebut. Di sini kita buat dahulu folder 1-20, jangan lupa min-p-nya. Nah, cara untuk cancel proses adalah dengan ketik Ctrl+Z, Enter. Maka di sini proses yang telah terhenti dilambangkan dengan tulisan stop di sebelah kiri. Setelah itu proses dapat dilanjutkan kembali sebagai background untuk membuat proses yang sedang berlangsung dapat ditimpa dengan proses lain. Ataupun kita dapat melanjutkannya sebagai foreground saja tetap. Di sini saya contohkan dulu jika tetap melanjutkan sebagai foreground. Di sini aku akan contohkan kembali jika proses foreground diganti dengan proses background. Sama seperti awal, kita bisa membuat folder 1-10 menggunakan mkdir. Dan jika di enter, pengeksekusian sedang berlangsung. Lalu di sini aku akan mengetik langsung Ctrl+Z untuk cancel. Nah, untuk mengecek sampai mana prosesnya, kita bisa ketik ls. Sebenarnya sebelum proses di cancel, kalian dapat mengecek terlebih dahulu jika ditimpa dengan proses lain. Namun, karena pengeksekusian punya aku cepat, maka aku langsung cancel saja untuk nunjukin penggantian proses ke background-nya. Jadi jika dicek dengan ls, maka terdapat tulisan dan di sebelah kiri menandakan proses telah selesai. Nah, ketika saya change ke background proses dengan cara mengetik bg, pada akhir output di bawahnya terdapat tanda dan ini menunjukkan bahwa proses berjalan secara background. Di awal, jika kalian ingin mengeksekusi secara background, kalian bisa langsung saja tambahkan tanda dan di akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sintaks, dimulai dari sintaks kill. Di sintaks kill kita dapat menutup semua proses yang terdapat di command. Pertama, kita buka dahulu sistem monitor yang bisa dibuka melalui pojok kiri bawah sini, lalu di search aja sistem monitor. Di sini bisa aku tambahin dulu 2 terminalnya untuk simulasi sintaks kill-nya. Dalam contoh ini nomor PD yang aku pakai itu punyanya 2 terminal ini ya. Untuk melakukan kill, kita dapat ketik kill spasi nomor PID-nya. Lalu jika di enter, maka kita bisa melihat sistem monitor kita. Terminal dengan PD yang kita lakukan kill barusan itu sudah tidak ada. Nah, jika kita lakukan kill, maka dapat dilihat di sini telah tersisa 2 terminal karena yang satunya sudah kita kill. Jika kita lakukan kill lagi, maka proses lainnya, proses sisanya maka akan terhapus, tersisa 1 proses. Terakhir adalah sintaks shutdown, di mana sintaks shutdown ini sebenarnya banyak jenisnya. Di sini aku mulai dengan shutdown strip R, yang digunakan untuk restart sistem atau virtual machine kita ini. Nah, kali ini nggak aku simulasiin di terminal dulu. Selanjutnya ada shutdown now untuk melakukan shutdown immediately atau secepatnya. Lalu, kedua strip R dan now ini sebenarnya bisa digabung, yang akan menjadi shutdown strip R now, dimana artinya dia akan merestart secepatnya. Nah, jika kita ketik shutdown aja, maka dia akan mematikan sistem secara biasa. Jadi istilahnya nggak sekasar shutdown now, karena dia nggak immediately shutdown. Di shutdown ini, karena by default dia akan nunggu 1 menit baru dijalanin, kita juga bisa spesifikin waktu shutdown-nya. Misal shutdown setelah 10 menit kemudian, berarti diketik aja shutdown plus 10. Atau bisa juga shutdown pada menit atau di waktu tertentu, misal karena ini di aku jam 12.07, nah aku mau shutdown di 12.07 juga, maka bisa ketik aja shutdown 12.207 seperti ini. Terakhir yang aku mau singgung, karena tadi ada minimal nunggu 1 menit untuk sintaks shutdown. Nah, di waktu itu juga kamu ingin cancel shutdown-nya, maka ketik aja langsung shutdown min-c untuk cancel shutdown-nya. Nah, cukup sekian penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih.